Bekasi, Subang, dan alhamdulillah ya, untuk ARK setiap hari itu ada penambahan ya di setiap provinsi yang betul-betul masif tentunya, dan kita akan sama-sama belajar teman-teman di sini ya. Jadi kita di sini hanya memberikan sebuah edukasi ya, atau pemahaman tentang apa itu staking dan seperti apa kita menentukan sebuah proyek yang benar, tentunya seperti itu teman-teman ya. Mohon izin teman-teman, saya saat ini lagi bersama dengan tim di Bali ya, pas kebetulan pada malam hari ini kami mengisi acara table talk ya, di mana setiap hari permintaan sangat tinggi sekali teman-teman ya. Jadi saat ini perubahan apa yang telah disampaikan oleh Mr. Saitama tadi, bahwa perkembangan hari ke hari teknologi semakin cepat sekali ya teman-teman. Baru kemarin rasanya kita mengenal web 2 ya, sekarang sudah hadir web 3 ya, seperti itu. Nah, web 3 ini apa teman-teman? Web 3 itu sendiri adalah di mana kita tidak akan pernah nampak di dalam status ya, siapa pemiliknya, siapa pengendalinya, itu semua terkonek langsung ke blockchain ya. Jadi kalau kita ingin mengikuti sebuah proyek di web 3, maka yang paling penting adalah diri kita lah pengendalinya ya. Kita punya apapun, kita yang mengendalikan. Artinya apa? Frase yang ada pada dompet Anda masing-masing itu harus Anda simpan. Nah, ketika itu hilang atau Anda lupa, maka berapapun total aset yang Anda miliki, maka tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Ya teman-teman, seperti tadi saya akan berkolaborasi dengan Mr. Eka ya, atau Mr. Saitama untuk memberikan pencerahan tentang edukasi pada malam hari ini ya. Mungkin nanti kita akan lebih TikTok ya, karena di sini adalah hari terakhir kita untuk Zoom meeting di minggu ini ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Dan insya Allah mudah-mudahan besok akan ada Zoom meeting yang diisi oleh konsultan internasional, di mana akan fokus membahas tentang teknikal seperti itu teman-teman. Nah teman-teman ya, yang pertama yang perlu kita pahami tentang proyek dari sebuah konsep DAO itu adalah, yang pertama kita sepakat dulu bahwa proyek itu harus aman, betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua, proyek itu harus berkelanjutan teman-teman. Nah, kata aman dan berkelanjutan inilah yang menjadi titik ukur kita untuk menentukan sebuah proyek, apakah proyek itu layak atau tidak untuk kita ikuti, pantas atau tidak untuk kita ikuti. Nah, ketika dua kalimat tadi antara aman dan berkelanjutan ini tidak Anda temukan di dalam sebuah proyek, maka Anda harus menetapkan yang namanya jaga-jaga. Artinya apa? Anda harus betul-betul dior terlebih dahulu. Ketika proyek itu dikatakan aman seperti apa, ketika proyek itu dikatakan berkelanjutan seperti apa. Oke teman-teman, izinkan saya sedikit berbagi layar di sini. Kita akan betul-betul memahami seperti apa dikatakan proyek aman dan seperti apa dikatakan proyek yang berkelanjutan. Ya teman-teman, apakah sudah bisa melihat layar saya? Mohon diketik di obrolan. Yes, lancar Pak. Bisa, oke siap. Terima kasih Mr. Saitama. Nah ini teman-teman, yang pertama saya akan membukakan, kita langsung ke inti teman-teman ya. Nah, ada sebuah proyek teman-teman, ya proyek DAO, di mana proyek ini booming pertama kali adalah yang namanya Olympus DAO teman-teman. Ya, DAO itu sendiri apa? DAO itu adalah di mana kita berkumpul bersama dengan rekan-rekan kita untuk membuat sebuah peradaban baru, ya, di mana semuanya tidak ada yang mengendalikan, kemudian komunitas yang menentukan harga, dan betul-betul ini terjadi secara otomatis tanpa campur tangan manusia teman-teman. Nah ini luar biasanya. Nah kemudian sekitar 1,5 bulan yang lalu kami menemukan sebuah proyek teman-teman, yang dimana proyek ini setelah kami analisa ya, itu namanya ARK teman-teman ya. Mungkin di luaran banyak sekali. Nah waktu pada saat saya kenal ARK itu
kami diundang teman-teman, kami tidak keluar modal sama sekali, kami diundang, kami dilihatkan sebuah proyek yang sangat luar biasa, di mana ARK ini bisa di staking teman-teman. Nah, yang pertama yang ada pada benak saya, biasanya orang-orang itu tidak mungkin mau menstakingkan koinnya, karena pasti akan terjadi penurunan harga yang signifikan. Pasti mereka meminta USDT, ya kan? Kemudian diganti dengan token yang tidak ada LP atau liquidity-nya, itu banyak sekali teman-teman terjadi. Teman-teman ketika ingin ikut staking ini bahasa mudah kita itu adalah deposito ya teman-teman. Jadi kalau Anda staking sebuah token, maka Anda harus dapat token itu. Saya contohkan, kita staking ARK, maka kita harus mendapatkan apa? ARK. Itu baru betul staking teman-teman. Tetapi kalau teman-teman membeli sebuah token A, kemudian nanti besok diberikan token B, nah itu harus teman-teman garis bawahi. Itu bisa jadi salah satu bentuk yang tidak benar di dalam dunia blockchain. Karena apa? Di dalam dunia blockchain itu adalah semua transparan teman-teman. Jadi apa yang kita stakingkan, maka itulah yang kita terima, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan mencoba ya untuk melihat seperti apa proyek ARK ini. Kita sama-sama belajar teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman kalau ingin bergabung di dalam komunitas, silahkan Anda hubungi offline atau pengundang pada malam hari ini ya. Nah, ini teman-teman, yang pertama Anda lihat teman-teman, DEX Scanner ya. DEX Scanner ini adalah sebuah tool ya, di mana tool yang paling banyak digunakan di seluruh dunia teman-teman. Ketika token Anda tidak ada di sini, maka itu bisa dipastikan bahwa token itu bukan open source ya. Jadi kalau open source harganya ARK saat ini 40.08, maka seluruh dunia atau seluruh orang yang ada di dunia akan menyaksikan harga ini sama teman-teman. Jadi nggak ada di Bali harganya 39, nanti di Pulau Jawa harganya 37, mungkin di India atau di Amerika harganya 40, itu nggak ada cerita seperti itu teman-teman. Jadi open source itu harganya semua setara. Yang melakukan naik dan turunnya harga itu adalah mekanisme market atau mekanisme pasar, teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman, aman. Nah, kita bicara dengan aman. Jadi sebelum teman-teman menentukan sebuah proyek layak atau tidak untuk diikuti, maka satu yang paling penting adalah aman teman-teman. Ini saya akan buka teman-teman. ARK itu total locknya itu adalah 99,96%, artinya nyaris 100% teman-teman. Lock itu ada dua ya. Mohon teman-teman kalau bawa catatan silahkan dicatat ya. Lock itu ada dua teman-teman, biar nggak nanti salah paham. Lock itu ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Nah, Pak Didi, seperti apa yang tidak permanen? Yang tidak permanen biasanya dia menentukan waktu, misalnya nih di lock sampai dengan bulan Januari tahun 2026. Jadi developer akan bisa mengambil dananya yang disematkan itu secara penuh, ya kan? Maka dia masih punya kontrol terhadap dana kita. Nah, apa resikonya? Resikonya adalah rug pull. Kita tidak akan bisa menjual token yang sudah kita beli. Karena apa, Bang? Karena apa, Pak Didi? Karena LP-nya sudah dicabut. Nah, itu. Yang kedua adalah lock secara permanen. Apa itu, Pak Didi? Lock secara permanen itu artinya ketika sudah dikunci, token itu dibakar, teman-teman. Nah, itu ada tulisan burn. Burn itu artinya dibakar. Itu walletnya OX000 OX0 dead ya. Itu ada dua wallet yang sudah dibakar. Dan ini terbuka, teman-teman. Kita bisa telusuri sampai dengan ke BSC scan-nya. Dan ini betul-betul ya, bahwa token ARK itu dibakar, di lock dan dibakar. Sehingga apa? Sehingga tidak ada satu manusia siapapun, termasuk pemiliknya sekalipun atau perancangnya sekalipun, yang bisa mengambil liquidity pool yang sudah ada disematkan di dalam ARK, teman-teman. Kalau dia tidak punya ARK atau tidak punya token ARK, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan yang namanya USDT yang sudah disematkan di dalam ARK. Begitu juga sebaliknya, teman-teman.
Ya, itu perlu dipahami. Nah, liquidity kita berapa saat ini, teman-teman? Saat ini ARK menduduki posisi nomor 2 terbesar di dunia, teman-teman. Ya. Nah, kalau yang terbesar pertama adalah tetangga kita. Ya, tadi kami ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman bahwa tetangga itu bisa 10 sampai dengan 20 tahun. Kalau kita ya mungkin bisa jadi sesama dengan seperti dia, bisa 10 sampai dengan 20 tahun juga. Karena apa? Karena ini mekanisme pasar, teman-teman. Ini luar biasanya. Ya, 95 juta US dollar itu sudah setara dengan 1,6 triliun, teman-teman, saat ini. Nah, ini kita lihat chat pada saat ini udah luar biasa, teman-teman. Kenaikannya signifikan. Ya, di mana ARK ini saya pantau dari 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang itu harganya berkisaran antara 37 sampai dengan 40, dan saat ini menyentuh di harga 40 adalah harga tertinggi atau ATH, ya, harga tertinggi dari ARK itu, teman-teman. Nah, ini proyek sangat luar biasa, ya. Lalu apa Pak Didi yang betul-betul yang menjadi sebuah andalan atau yang membuat saya pribadi ya dan tim juga ingin menjalankan ARK itu karena 2 hal, teman-teman. Ada yang namanya berkesinambungan atau berkelanjutan, teman-teman. Ya, tadi aman kan sudah, ya, LP-nya sudah di lock, artinya sudah tidak ada lagi akses backdoor yang lain untuk mengambil LP kita. Artinya ini betul-betul murni adalah dari protokol yang melakukan itu. Nah, yang kedua yang setelah kami menganalisa proyek ARK ini ada dua yang tidak pernah saya temukan di proyek-proyek yang lain, teman-teman. Kalau proyek-proyek yang lain, mohon maaf, teman-teman, kadang kita disuruh staking USDT, nanti keluarnya token A. Kadang kita disuruh staking token A, keluarnya token B. Ini ngaco, teman-teman, kacau. Kemudian yang kedua, kita disuruh staking tapi LP-nya hanya 11 juta, 12 juta, 100 juta. Kecil banget, teman-teman. Artinya apa saya katakan, wah ini peminatnya nggak banyak, nggak bagus. Nah, itu harus kita betul-betul hindari, teman-teman. Karena kalau kita mengikuti proyek-proyek itu, seperti itu konyol. Akhirnya kita akan nyumbang akhirnya, teman-teman. Nah, kami menganalisa proyek ARK ini dari 2 hal, teman-teman. Ada yang berkesinambungan tadi. Apa itu, Pak Didi? Yang pertama ada RBS dan IM, teman-teman. Saya cerita dulu tentang RBS. RBS ini adalah sebuah robot, ya, sebuah IA yang disematkan dalam smart contract, teman-teman. Jadi bukan diatur oleh manusia lagi, jadi diatur oleh bot, di mana RBS mempunyai 2 peran, ya. Mohon dicatat dan dipahami ini. Kalau Anda pahami ini, maka proyek ARK pantas dan layak untuk kita pertimbangkan, teman-teman. RBS akan membeli token ketika token itu jatuh harganya, teman-teman. Lewat apa? Lewat dana treasury. Karena kita punya dana selain LP itu ada dana treasury yang sudah terkumpul saat ini kurang lebih sekitar 14 juta US dollar atau sekitar 250 miliar, teman-teman. Itu belum terpakai sama sekali. Ketika harga turun, maka RBS akan mengambil dana di treasury untuk mengambil atau untuk membeli. Ya, tapi ingat, RBS ini adalah robot, di mana robot itu tidak ada yang pegang, teman-teman. Itu smart contract yang melakukan itu. Ya, jadi sudah berdasarkan dari protokol yang diciptakan oleh tim, ya, oleh orang yang memang luar biasa. Nanti kita akan buka siapa beliau, ya. Yang kedua, ketika harganya naik, ya, maka RBS kalau masih pegang token dia akan menjual, teman-teman, atau akan men-sell untuk menstabilkan harga. Nah, seperti kita pahami di sini. Nah, ini kemungkinan peran dari RBS, teman-teman. Dia mencari untung, ya. Ketika harga 40,4, dia akan menjual sedikit dulu, ya. Kemudian dananya masuk treasury. Nah, begitu nanti jatuh, mungkin dia akan membeli. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika banyak sekali permintaan, teman-teman. Banyak nih permintaan nih. Banyak sekali, nanti khawatir kita sampai harganya 50 US dollar atau 60 US dollar. Maka RBS akan memerintahkan IM untuk mencetak token, karena kita udah nggak punya token lagi, ya kan? Karena tokennya sudah banyak di staking. Nah, seperti itu. Jadi itu mekanisme itulah yang membuat saya yakin dengan tim untuk ikut mengembangkan yang namanya ARK, teman-teman. Nah, sekali lagi, teman-teman, ARK itu ya adalah sebuah token, ya, yang ada di jaringan BEP20 atau Binance Smart Chain. Kita tahu bersama bahwa
Binance Smart Chain adalah saat ini jaringan terbaik di dunia, teman-teman. Nah, ini aja udah kita mendapatkan poin yang sangat besar, teman-teman ya. Nah, lalu ada lagi ketika kita lihat ya sebuah proyek ini layak untuk kita perjuangkan adalah di mana suku bunga ya. Suku bunga itu didasarkan oleh jumlah yang staking, teman-teman. Semakin banyak yang staking ya, maka suku bunganya itu semakin kecil, teman-teman. Nah, kami di awal itu mendapatkan kurang lebih sekitar 33.700-an APY-nya ya dalam setahun. Berarti kalau kita ikut misalnya staking anggap $1.000, berarti dikalikan 37, gampangnya begitu. Tetapi detik ini atau saat ini hanya mungkin sekitar 22, teman-teman. Nah, Pak Didi, apa yang menyebabkan itu terjadi? Itulah mekanisme, teman-teman. Nah, jadi artinya ketika proyek ini masih sangat masih belum banyak orang tahu, kita masih merasakan yang namanya suku bunga itu yang cukup besar, teman-teman ya. Nah, seperti dulu kita nambang BTC, Ethereum, mungkin waktu dulu dapat 1-2 BTC itu hal biasa, teman-teman. Karena apa? Karena sedikit yang nambang, betul ya, karena sedikit. Tetapi saat ini jangankan 1 atau 2, 0, kita udah kesulitan, teman-teman. Nah, HRK ini begitu juga, teman-teman. Nanti di mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan banyak yang staking, mungkin suku bunganya akan sangat kecil sekali seperti yang ada di Olympus DAO, teman-teman ya. Itu sangat kecil sekali, tetapi sampai sekarang masih eksis ya. Begitu. Nah, sekarang ini adalah momentum. Nah, kita berbicara tentang tentang hal seperti ini adalah berbicara tentang momentum, teman-teman. Seperti apa momentum itu? Itulah yang tentu kita pikirkan ya, teman-teman ya, untuk betul-betul kita ambil momentum ini sebaik mungkin sehingga kita semua mendapatkan yang namanya momentum itu tadi. Nah, ini teman-teman. Oke, kita buka sedikit aja. Nah, nanti kita akan lebih ke tanya jawab, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang siapa sebetulnya yang dibalik dari ARK itu sendiri, teman-teman ya. Nah, ini. Oke. Kita akan coba untuk menampilkan ini, teman-teman. Nah, beliau adalah Carmelo Ippolito ya, teman-teman. Nah, Carmelo Ippolito ini adalah arsitek ya. Nah, jadi beliau ini hanya mengarsitekkan ya, di mana kepemilikan dari ARK atau smart contract ARK itu sudah dibuang, direnos namanya, teman-teman ya. Direnos, nanti kita cek lagi. Nah, biar saya tunjukkan bagaimana cara mengeceknya, teman-teman. Jadi sudah direnos dalam artian si pemegang awal ini sudah tidak punya kendali lagi terhadap ARK ya. Jadi seperti itu. Beliau adalah seorang yang memang betul-betul terlibat di Olympus DAO ya. Beliau namanya Carmelo Ippolito, yang sangat luar biasa, sudah menampilkan sebuah teknologi yang betul-betul bisa mendunia ya untuk saat ini. Kemudian teman-teman bisa cek di sini ya, ARK juga. Jadi ada apa ARK? Kenapa ARK didukung oleh sebuah perusahaan finansial yang sangat luar biasa yang ada di Amerika Serikat ya, itu dari Morgan Crash ya. Morgan Crash sendiri sudah pernah mendukung 4 token atau koin ya, yang sudah menduduki posisi 30 besar di dunia, dan ini capital marketnya sangat luar biasa, atau CMC-nya itu sangat luar biasa, teman-teman. Itu sudah di atas 1 triliunan. Nah, kira-kira seperti itu, teman. Itu ada Lido Finance ya, ada BitTensor. Nah, teman-teman silahkan cek di CMC. Nah, ini adalah proyek-proyek yang sudah disuntikkan dana oleh Morgan Crash, dan saat ini Morgan Crash itu mendukung salah satu proyek yang disebut dengan ARK DeFi ini. Nah, ARK DeFi sendiri itu adalah di mana decentralized finance dikawinkan atau digabungkan atau dikolaborasikan dengan AI ya, sehingga tidak ada lagi campur tangan manusia dalam mengatur ya mekanisme itu. Tidak ada lagi ceritanya kita WD bang, gua WD bang, tolong bantu dicairin, nggak ada ya. Kalau di sebelah ada, teman-teman, kita mau WD, kemudian kita forward dulu ke admin, tolong upload di WD-nya baru di upload. Padahal itu web 3, teman-teman. Ini lucu, saya bilang gitu ya. Jadi proyek-proyek yang seperti itu, kalau Anda tidak mau nyumbang gitu ya, karena uang ini kan berharga sekali, lebih baik kita pertimbangkan untuk mengikuti ya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman di sini tentu sudah sangat banyak ya
fungsi-fungsi dari fitur-fitur yang telah disematkan ya di dalam ARK itu sendiri. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih tepatnya nanti mari kita berdiskusi ya, tapi sedikit lagi saya akan coba untuk membuka ini teman-teman ya, Dex Scanner. Nah, ini kita mengecek bahwa ARK ini sudah betul-betul dilepas ya kepemilikannya. Nah, ini teman-teman cara kita ngecek ya. ARK. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja di sini teman-teman. Nah, ini itu ada ownership renounce ya, itu sudah yes. Artinya apa? Bahwa kepemilikan ini sudah betul-betul ditinggalkan ya. Dan yang paling penting teman-teman, yang terakhir yang kami dapat bahwa ARK sudah mendapatkan audit dari Sertik teman-teman, di mana audit Sertik ini adalah badan audit ya yang terkenal sekali di dunia, dan tidak ada satu trader pun yang di dunia ini yang tidak kenal dengan yang namanya Sertik ya. Jadi ARK ini sudah betul-betul terverifikasi dan betul-betul menjadi sebuah token yang sangat luar biasa ya tentunya. Nah, ini adalah momentum kita teman-teman ya. Nah, bagaimana cara Anda untuk menjadi atau bergabung menjadi warga ARK atau menjadi komunitas ARK? Silakan Anda hubungi teman-teman pengundang Anda seperti apa. Nanti bisa kita bantu ya secara online di grup masing-masing seperti itu. Ya, misal saya Tama, saya kembalikan lagi, mungkin ada tambahan, kita langsung berdiskusi. Terima kasih. Siap, terima kasih Mr. Didi, luar biasa dalam waktu yang sangat singkat ya. Kita diberikan pemahaman tentang apa itu DeFi, apa itu sistem keuangan terbaru ya, dan peluang-peluang yang bisa kita ikuti, terutama dengan proyek ARK. Sekali lagi ya, kami di sini memberikan informasi, kita berdiskusi. Jadi tetap keputusan di tangan Bapak Ibu semua, oke? Tentang proyek ARK ini memang alhamdulillah kita dapat informasi 1,5 bulan yang lalu, sekitar tanggal 27 Agustus tepatnya. Kemudian kita analisa bersama-sama dari beberapa segi. Tadi Pak Didi sampaikan tentang Sertik, itu pun update ya. Jadi pada saat launching pun dia belum ada Sertik ya, mengikuti karena memang perkembangan, kemudian diajukan lolos Sertik dengan nilai sempurna 100 dari 100. Nah, itulah yang dapat beliau sampaikan, tadi sampaikan bahwa ada satu peluang nih teman-teman ya, ARK DeFi Project sangat layak untuk diperjuangkan dan diperhitungkan. Baik, saya buka kesempatan untuk saling bertanya kepada siapapun, boleh langsung open mic ataupun lewat chat, silahkan teman-teman ya, jangan sungkan. Kita sama-sama bertukar pikiran ya, sharing. Waktunya pas kan? Waktunya pas. Waktu belum berapa apa yang itu? Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada. Oke, sudah ada masuk satu. Kan itu kunci. Apa masih ada salah dev dan owner menilep investasi ARK? Ataukah di tahun depan tiba-tiba mereka menurunkan harganya sehingga kita rugi? Gimana itu ya? Oke, jadi pertanyaan simpel Pak Didi, apakah dengan ARK yang sudah terverifikasi sertif itu ada kemungkinan tidak untuk harga dirangkul ya oleh developer ataupun siapapun orangnya yang bisa lewat pintu belakang, misalkan seolah-olah bahasa kita dia bisa mendistribusikan atau membuang token ARK sebanyak mungkin sehingga membuat harga turun. Satu pertanyaan dulu Pak Didi, silakan dijawab. Ya baik, misal saya Tama. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi di mana ketika developer sudah tidak memiliki akses ya backdoor atau jalur belakang, maka mustahil itu dilakukan rug pull ya, kecuali dia memiliki sebagian besar dari ARK itu. Nah, kita tahu ARK itu ada di 4 tempat teman-teman ya. Itu ada di smart contract semua dan itu ada di staking ya. Jadi tidak ada lagi satu orang pun yang bisa melakukan hal tersebut. Seperti itu Mas saya Tama. Mungkin saya Tama bisa tambahkan dulu, saya izin keluar dulu sebentar. Oke, siap. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan oleh Pak tadi ya, Mr. Rezan, bahwa di Sertik itu sudah terverifikasi, tidak ada hidden owner ya, kemudian tidak ada
backdoor Bicara kotor satu ya. kali di sini. Dalam arti kata simpelnya adalah akses dari developer untuk masuk ke sistem protokol dari ARK. Nah, sementara dalam sistem protokol tadi itu sudah ciptakan hampir 50 plus AI engine ya dalam bentuk smart contract yang mengatur kehidupannya sendiri. Jadi kita harapkan fungsi-fungsi yang disampaikan Pak Didit tadi tentang IM, RBS dan sebagainya itu bisa berfungsi menjaga stabilitas dari harga, distribusi, pencairan dan sebagainya dari protokol ARK sendiri. Jadi itu. Jadi kalau secara teori Pak ya tidak bisa dilakukan ya. Dan itu kita sudah cek detail. Developer hanya mempunyai sekitar 0,1% token ARK. Artinya kalau dia mau rakul harga dari mana? Ya susah ya, kecuali kita sebagai pemegangnya bareng-bareng nih kita berkolaborasi misalkan. Oke, pada besok pagi kita jual semua kepemilikan kita ya bisa. Itu mungkin akan sedikit menggoyang harga bisa jadi karena kekuatan dari komunitas harganya adalah sama-sama kita bangun bersama. Nah, tapi apakah ini mungkin? Bisa jadi mungkin. Tapi kalau kemudian kita balikan kepada prinsip dasar bahwa di ARK itu ada sistem AI yang mereka menjaga harga dan sebagainya, buyback dan sebagainya, kita juga perlu tes itu ya, sama-sama kita belum mengalami. Oke, seperti itu ya Pak Rezan ya. Jadi secara teori tidak bisa dilakukan oleh developer kecuali dilakukan oleh para kita pemegang saham, para pemilik token ARK, itu kita jual bareng-bareng, maka yang terjadi pasti akan harga jatuh. Oke. Next question dari Mas Arif Faza. Kapan waktu yang tepat gabung ARK? Oke, sambil kita menunggu Pak Didi ya. Saya rasa tidak ada waktu untuk menunda, Pak. Jadi kami pada saat awal ikut proyek ini, tepatnya di sekitar Agustus akhir, itu API atau annual per year atau bahasa kerennya itu profit sharingnya itu masih 30 kali lipat atau 3.000%, Pak. Nah, sekarang di dashboard kita lihat tinggal sekitar 2.700 atau 27 kali lipat. Artinya semakin menurun, realistis dan logik. Kenapa? Semakin banyak orang yang gabung. Nah, bisa dipastikan semakin lama kita menunda keputusan untuk masuk ke sistem, maka bisa jadi profit yang kita dapatkan akan lebih sedikit, lebih mengecil. Ya, jadi kembali kepada keputusan kita masing-masing. Jadi kalau kapan waktu yang tepat, saya pribadi saya menyarankan as soon as possible. Jadi momentumnya sangat bagus, API-nya juga sangat tinggi, profit sharing sangat tinggi sehingga sangat menguntungkan kita. Next, ARK itu kepanjangannya apa ya? Secara garis besar tadi dari slide-nya Pak Didi tidak ada kepanjangan ya, Kang Is ya. Jadi ARK itu dalam bahasa Inggris seperti kapal, seperti bahtera. Jadi semacam kendaraan yang kita tumpangi, kita naungi bersama-sama. Tapi kalau dalam deskripsinya marketing materi yang kami dapat itu adalah sebuah peradaban baru. Jadi semacam negara yang dimana kita menjadi citizen atau menjadi warga negara yang dalam. Oke, thank you Pak Yan. Sejawab ya akan datang. Siap. Oke, Pak Didi, apakah sudah kembali ke laptop? Baik, Mr. Saitama, siap hadir. Ya, jadi saya bisa tambahkan ya. Saya bisa tambahkan ini sangat penting ya. Bagaimana developer tidak bisa melakukan yang namanya rug pull atau melakukan penjualan token secara sembarangan ya. Teman-teman, blockchain itu adalah terbuka, teman-teman ya. Jadi betul-betul aksesnya itu adalah open source ya, di mana kita semua bisa melihat ya, melihat kepemilikan dari ARK itu sendiri, teman-teman ya. Nah, coba kita akan buka ya. Saya ambil dulu smart contract-nya teman-teman di sini. Jadi teman-teman harus pahami dulu ya bagaimana Anda bisa melihat ya sebuah proyek itu bagus atau tidak. Anda lihat di blockchain-nya teman-teman ya. Ini saya copy dulu, ini smart contract ARK ya.
Nah, smart contract ARK kita pastikan teman-teman karena jaringan kita ada di BSC ya, atau Binance Smart Chain. Kita tinggal tempel di sini, jangan sampai salah ya, karena nanti akan banyak sekali peniru-peniru ARK ya, logonya disamakan, namanya disamakan, tapi smart contract di seluruh dunia tidak akan pernah bisa sama teman-teman ya. Satu token hanya memiliki satu smart contract ya. Jadi pertama teman-teman, di sini ada 7,6 juta ARK teman-teman untuk sampai detik ini ya. Nah kemudian kita klik holder teman-teman. Nah holder ya, kita klik holder. Ini mudah-mudahan bagus ininya, sinyalnya ini. Nah oke. Holder teman-teman, nah itu yang paling atas ya, itu adalah mereka yang melakukan staking bonding ya teman-teman ya, menaruh dana mereka atau liquidity-nya di yang pertama. Yang kedua juga staking kita. Nah kemudian yang ketiga ini adalah di PancakeSwap ya, di market DEX ya. DEX itu marketnya itu tidak pernah bisa dikendalikan oleh manusia teman-teman, tetapi itu sudah protokol. Jadi teman-teman jangan tanya lagi, bang bagaimana saya cara menjual, itu sudah tereksekusi secara otomatis. Jadi nggak perlu Anda mencari yang namanya pembeli ya. Jadi sudah betul-betul terjadi secara otomatis. Kapan Anda melakukan penjualan, kapan Anda melakukan pembelian, itu sudah terjadi secara otomatis ya, karena dibantu dengan yang namanya LP tadi, liquidity pool tadi ya. Nah itu. Nah kemudian yang keempat teman-teman, yang keempat ini adalah di mana dana setiap orang yang mengambil dana di turbin ya, di ARK itu kan kena potongan 20% teman-teman. Nah inilah masuk di yang nomor keempat teman-teman. Dan kami pahami bahwa ketika kami diskusikan, dana ini ternyata itu untuk pengembangan kita teman-teman, dikembalikan lagi ke kita. Contoh yang keempat atau wallet yang keempat ini pernah membagikan airdrop teman-teman kepada mereka yang berperingkat S1. Kemarin dapat kalau nggak salah sekitar 4 ya Pak Eka ya, 4,3 ya. 4,3 ARK itu dapat ya. Ya sekitar 200 dolaran Pak. Iya betul sekali, itu satu S1. Kalau punya S2 punya S1-nya 2 ya 2 dapatnya. Dan kabarnya bulan depan ini juga akan dibagikan kepada mereka yang menduduki posisi S2 teman-teman. Nah ini adalah wallet yang nomor 4 ya, wallet nomor 4. Nah kemudian di salah satu wallet ini juga itu ada yang namanya dana treasury teman-teman. Teman-teman tinggal masuk di dashboard, kemudian di sana akan muncul ya, tinggal klik itu udah muncul semua teman-teman. Artinya apa? Di sini transparansi sangat luar biasa ya, dimana saat ini holder jumlah yang memegang ARK ini masih sedikit saya katakan. Kenapa? Masih di bawah 1 juta ya, masih 188.000 orang ya atau holder. Nah ini kalau mencapai 1 juta atau bahkan 2 juta holder di seluruh dunia, maka ini akan menjadi ledakan yang sangat luar biasa. Nah muncullah pertanyaan tadi, kapan yang tepat? Betul yang dikatakan Pak Saitama tadi. Kalau berbicara kapan tepat masuk, maka ketika suku bunganya itu masih tinggi, di sanalah posisi kita masuknya yang tepat ya teman-teman. Apalagi pada saat hari pertama ya, itu masih di 3.700 itu ya, itu luar biasa ya. Jadi sekarang pun masih saya anggap masih sangat tinggi ya, dengan 2.700 ya, dengan kontrak yang paling tinggi yaitu 1,5 tahun ya, 1,5 bulan ya, 1 tahun setengah ya kurang lebih. Nah itu teman-teman, itu misal pertama yang bisa saya tambahkan. Siap. Ya silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Siap. Terima kasih Pak Didi. Ada lagi mungkin pertanyaan teman-teman yang lain? Ini masih ada waktu 8 menit. Oke. Sekarang ini API sudah turun. Apakah masih relevan menghitung 1% per hari selama 1 tahun ya? Bagaimana cara menghitungnya biar sesuai API yang berlaku sekarang ini? Oke, saya bantu jawab sedikit bahwa persentase APY ataupun profit sharing yang diberikan kepada kita sebagai peserta atau sebagai warga negara dari ARK itu diatur oleh AI ya, Pak Rezan ya. Jadi bukan manusia, bukan developer. Jadi AI itu mempunyai kalkulasi. Jadi mereka saling berhubungan, saling memperhitungkan, saling memberikan keputusan bahwa oh ini sekarang sekian, ini sekarang sekian. Berasal dari apa? Bisa dari volume transaksi, orang yang keluar, orang yang masuk, buy dan sell dan sebagainya. Itu terlihat, gitu Bapak Ibu sudah ikut project ARK ini,
kita mempunyai dashboard masing-masing. Coba deh panteng you di dashboardnya, coba di finance, kemudian masuk ke menu staking ataupun bonding. Maka di situ APY-nya itu dia akan berubah setiap, bahkan saya amati setiap 5 detik. Itu Pak. Jadi yang menentukan bukan manusia. Jadi murni bukan developer, tapi ARK itu sendiri atau protokol itu sendiri. Oke. Bagaimana cara terlibat laporan DAO yang launching? Saya belum paham DAO di ARK. Monggo Pak Didi, mungkin bisa ditambahkan. Ya, mungkin cara terlibat kita di dalam sistem DAO yang pertama kali adalah tentu kita harus punya yang namanya sebuah wallet ya. Yang paling familiar wallet yang sering kita gunakan itu adalah Token Pocket. Teman-teman tinggal download di Play Store Token Pocket ya. Kemudian Anda minta link referral dari pengundang Anda ya. Nah, setelah itu Anda tinggal masuk ke temukan ya, tinggal Anda copy paste. Anda tinggal mengisi beberapa rupiah ya, gas fee BEP20 ya. Jadi tinggal dikonekkan, Anda sudah terlibat di dalamnya. Cukup Anda membeli USDT melalui salah satu exchanger, misalnya Indodax, toko kripto atau Pintu, maka di saat itu pun Anda langsung bisa terlibat atau ikut serta di dalam sistem DAO itu sendiri ya. Seperti itu Pak, saya tambah. Yes, tepat sekali. Thank you Pak Didi. Jadi Pak Rezan, selama ini memang kita kurang update ya. Tadi Pak Didi sampaikan di materi di awal apa itu Olympus DAO yang lahir dari 2021 dan sampai sekarang eksis. Kalau Pak Rizan buka laptop, coba cek di CoinMarketCap ya, kode tickernya adalah OHM ya, Olympus DAO OHM. Nah, itu benar-benar didata bahwa dari tahun 2021 mereka launching, kemudian sampai tertinggi harga per tokennya per poinnya itu di $3.000. Oke. Dan sekarang masih eksis. Apa yang mereka lakukan? Sama persis yang ARK lakukan. Jadi mereka memberikan reward seolah-olah seperti tadi staking. Jadi memberikan profit share kepada para pemegang token OHM atau Olympus DAO. Jadi sebetulnya kalau kita sadari ternyata bis model DAO seperti ini ya, staking tadi itu sudah ada Pak dari tahun 2021-22 gitu ya. Cuman karena kita kurang informasi sehingga kita merasa ini hal yang baru. Enggak Pak, jadi ternyata sudah lama. Nah, alhamdulillah kita dikenalkan hari ini, dipresentasikan tentang sebuah peradaban baru namanya ARK. Silakan dikulik detail ya, silakan dicari informasi selengkap-lengkapnya. Kemudian kalau sudah mantap silakan kita ikut terlibat di dalamnya. Kenapa? Siapa tahu ini menjadi sebuah solusi baru bagi finansial kita bersama, seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan, masih ada waktu 4 menit. Pak Didi mungkin ada yang ditambahkan? Silakan. Ya, betul sekali Mr. Saitama. Jadi sangat mudah untuk kita terlibat ya di dalam sistem Olympus atau DAO ini ya. Dimana Mr. Saitama tadi katakan dari awal ada Olympus DAO ya. Itu sampai detik ini masih bertahan ya di harga $20 kurang lebih. Ya, kemungkinan ARK juga akan mengikuti jejaknya seperti itu. Nah, entah kapan suku bunga ini diturunkan, nah itu tergantung dengan protokol itu sendiri ya teman-teman. Ya, kita harapkan bahwa ARK adalah menjadi bahtera kita ya, menjadi komunitas yang besar yang kuat di seluruh dunia ya, karena masih sedikit sekali ya negara-negara yang tergabung di ARK ya. Untuk saat ini Cina menjadi pemegang tertinggi ya, kemudian ada India, kemudian ada kita Indonesia, Malaysia, Singapura ya, bahkan kemarin infonya sudah masuk ke Uni Emirat Arab ya, kemudian Arab Saudi ya, Pakistan ya, dan yang lain sebagainya, Thailand juga ya, Vietnam. Itu luar biasa teman-teman. Jadi ini adalah momentum ya, sekali lagi momentum ya, bagaimana cara bergabung itu sangat mudah teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman hubungi para pengundang yang ada di Zoom meeting ini ya, siapa pengundangnya, nanti diskusikan, masuk ke dalam grup WA, diskusi di sana bagaimana cara memulainya, itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu kami informasikan juga teman-teman,
ya di sini kami sebagai konsultan ARK ya semata-mata memberikan edukasi ya, pemahaman, kita belajar bareng ya untuk mengambil keputusan. Anda putuskan sendiri. Nah, jika ARK ini ada yang tadi saya katakan, ada sisi keamanan, ada sisi berkelanjutan, itu masuk di dalam pikiran teman-teman ya. Nah, maka bisa kita pertimbangkan untuk kita terlibat di dalamnya. Tetapi jika tidak, ya itu tidak masalah. Jadi teman-teman tidak usah ikut terlibat di dalamnya. Seperti itu. Ya, Bang atau Pak Didi, saya mau coba, mungkin saya ikut terlibat dulu lah di 3 ARK misalnya. Ya silakan, monggo ya. Nah, itu adalah menjadi keputusan masing-masing. Seperti itu, Pak. Saya tambah. Terima kasih. Siap, terima kasih. Malam yang sangat luar biasa, Mr. Didi. Oh, terakhir ya, sudah ada berapa negara, Pak? Oke, informasi update nanti coba kita resminya ya dari laman dari ARK. Cuman yang tadi disampaikan dari Pak Didi sudah sangat lengkap. Beberapa belahan dunia sudah terlibat di dalamnya karena ini masih sangat baru 1 bulan setengah tepatnya. Dan Indonesia pun juga belum banyak yang berkecimpung atau terlibat di situ. Semoga ke depan meluas ke Amerika dan sebagainya ya. Eropa sudah tersentuh. Kemudian beberapa kalau kita ikut Zoom internasional, ada beberapa dari Italia, Prancis, beberapa Denmark juga sudah ada. Tapi memang belum semasif China ya, terutama Korea ya. Seperti itu. Baik, oke. Untuk malam hari ini pas jam 21 kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, salah kata dan sebagainya. Semata-mata kami sangat excited, sangat antusias untuk membagi ilmu ini kepada teman-teman semua, sebuah peluang baru di mana sangat layak untuk dicari lebih dalam ya tentang fakta, data dan sebagainya. Nanti kita ketemu lagi Zoom hari Senin malam ya. Insya Allah tadi sampaikan Pak Didi bahwa akan ada pemateri dari luar ya, bisa kita mintakan sumbangsih mereka tentang keilmuan tentang crypto, DAO, DeFi ya. Jadi membuat kita lebih terbuka tentang peluang-peluang baru. Baik, terima kasih atas semuanya sampai sekarang. Kami cukupkan sekian. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.